sejahtera untuk kita semua. Saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah join pada subuh hari ini ataupun yang sudah datang di tempat. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga untuk seminar pada pagi hari ini membawa banyak manfaat untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat bersyukur pada acara pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya memperkenalkan diri, saya Hani dari Rumah Sakit JIH Purwokerto yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Perkenalkanlah juga saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah sambutan, yang kedua seremonial dan foto bersama narasumber. Bu Siva. Terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Direktur Operasional dan Keuangan Rumah Sakit JIH Purwokerto kepada Bapak Saifuddin Sudarmadi Eskom MBA, disilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, yang terhormat Dr. Purwanto, SPPK, Bu Ane, Bu Lani, Bu Kartika, Bu Palupi. Selamat datang di rumah sakit. Bu Palupi ya, Rumah Sakit JIH Purwokerto. Eh, ya Alhamdulillah senang Bapak Ibu pagi-pagi habis long weekend. Eh, apa ini waktunya long weekend ya Bu ya? Harusnya. Ini masih ada kegiatan di Rumah Sakit JH Purwokerto terkait screening prakanker. Memang saat ini kanker itu, ini saya cerita kisah nyata ya. Di Rumah Sakit JH Purwokerto ini setiap bulan ada 2 pasien kanker ya Bapak Ibu. Jadi satu CA mamai, satu CA paru gitu. Dan untungnya mereka dua-duanya punya asuransi gitu. Yang satu Bu Sumiati itu setiap bulan kira-kira oral kemonya itu sekitar obatnya 50 juta. Saya sampai apal tuh obatnya Aromasin sama Ibrance. Yang satu lagi eh, kerabatnya Bu Lahani Pak Mardianto ya Bu, CA paru obatnya itu kira-kira 76 juta 1 bulan gitu. Bayangkan kalau kita nggak punya asuransi, mungkin sekaya-kayanya orang setiap bulan harus keluar obat puluhan juta, itu luar biasa. Pak Mardianto itu malah harus sampai 20 siklus. Jadi iya, Bu. Oh malah 36 ya Bu. Bayangkan ya 36 kali 76 juta. Kira-kira 2,4 miliar lah ya. Itu pun nggak menjamin sembuh ya dokter apa dokter Pur, dokter Nadia gitu. Jadi mungkin hanya menonaktifkan selnya aja, saya nggak tahu nanti secara medis gimana. Jadi prinsipnya memang ini berkali-kali Bu Lani bilang ke saya, ayo Pak Din olahraga gitu. Bu Lani itu ibu saya di Purwokerto Pak gitu. Tapi kalau saya sampai Jogja, hubungan ibu dan anaknya terputus. Sampai sini lagi baru. Iya, Bu Lani itu yang apa apa eh, cerewet gitu. Ayo Pak Din olahraga, ayo treadmill itu jangan dianggurin itu di lantai 5 gitu ya Bu. Jadi ya semoga dengan screening prakanker ini kita bisa mencegah kanker. Nanti ada mungkin pemaparan dari Dokter Pur, dari Dokter Nadia, sehingga kita bisa sehat, terhindar dari kanker yang biayanya memang sangat eh, sangat besar ya gitu, sangat fantastis gitu. Mungkin Bu Kartika juga punya itu ya Bu, mungkin Bu Kartika ini kan punya banyak nasabah ya, yang mungkin Bu Kartika malah survival cancer juga ya Bu ya, gitu. Jadi memang biayanya saya saksi gitu. Satu 50 juta per bulan, satu 76 juta per bulan. Jadi kalau kita nggak jaga kesehatan, nggak jaga macam-macam, atau ini screening prakanker kesannya besar nilainya, mungkin sekali screening
let's say belasan juta gitu ya Bu. Mungkin kelihatannya mahal ya. Tapi begitu tadi cerita Pak Mardianto, Bu Sumiati yang sebulan loh, itu 50 juta, 76 juta itu jadi kelihatan murah gitu dengan screening cancer ini gitu. Saya rasa nggak panjang lebar dari saya. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang selanjutnya adalah acara inti yaitu diskusi panel dengan moderator dan narasumber kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya acara kami serahkan kepada moderator kami pagi hari ini yaitu Dr. Gigi Ana Gracia sebagai Chief of Business Development PT Daya Nazran Azza. Kepada dokter disilahkan. Terima kasih Bu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera. Senang menyapa rekan-rekan yang ada jauh entah di mana itu di ruang Zoom meeting. Dan terima kasih kepada Bu Lani, Bu Kartika yang spesial bisa hadir. Saya dengar ada nama Dokter Eno tadi, betul ya? Waduh. Terima kasih banyak bisa hadir dokter. Di antara pasti ada antrian pasien barangkali. Dan rekan-rekan yang bisa datang di hall lantai 5 JIH Purwokerto. Kita berharap bahwa acara kita hari ini akan direkam juga tadi diskusi dengan Presdir di JIH untuk kemudian menjadi video edukasi. Untuk itu tanya jawab akan kita taruh agak ke belakang sedikit supaya rekamannya bisa utuh. Jadi kita akan mendengarkan dulu paparan dan diskusi dari kedua narasumber. Saya mengundang Dr. Nyada dan Dr. Purwanto untuk bareng-bareng saja kita ngobrol di depan sini dengan semangat memberi edukasi. Target kita sebetulnya sangat mengharapkan kehadiran dari keluarga besar Rumah Sakit JIH, karyawan, keluarga yang ada di rumah gitu ya. Dan juga kita mengharapkan nanti edukasi ini bisa tiba ke sekolahan. Kami berharap Bu Kartika juga nanti bisa membantu kami mengirimkan ke Puhua agar anak dan remaja itu mendapatkan perhatian khusus. Dokter takut kalau di tengah cowok sendiri gitu terus diapit gitu dayang-dayang ya. Nah, dokter kita memang memfokuskan kenapa juga ada dari YKKI, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Kita bukan bicara anak dalam konteks usia yang kecil ya, tapi kita mau memfokuskan di sini anak yang remaja. Nah, kalau remaja itu keunikannya banyak, Dok. Denialnya juga gede gitu ya. Dalam segala hal mereka tidak juga bisa mengekspresikan ketidaknyamanannya karena lalu takut tidak punya teman, takut dibully. Nah, ini kalau kami di pendidikan tuh isu tersebut agak naik daun gitu. Sehingga yang disebut deteksi dini hancur lebur. Ya, pasti dokter akan menerima. Nah, ini usia 15, 18 sampai 23 kira-kira. Sekarang lulus S1 tuh cepat sekali ya. Saya nggak tahu putranya dokter Pur lulus S1 umur berapa tuh, Dok? Pada muda-muda loh. Ya, 25 tuh kadang-kadang udah S2 jelang S3. Itu dia ya. Jadi usianya sangat muda. Nah, bagaimana kemudian di usia transisi 15, 18 ini unik. Masih anak tapi bodinya udah pengen dibilang dewasa. Nggak mau loh 15, 18 gitu terus dibawanya ke dokter anak. Agak-agak berontak, tapi secara legal medik kita di ranahnya dokter anak. Jadi seringkali dokter penyakit dalam ini yang menjadi jembatan. Apalagi kalau dokternya cantik dan muda gitu ya, pasti anak muda seneng ketemunya, namun ada namunnya gitu ya. Dokter Nadia pasti punya cerita tersendiri karena mesti koordinasi sama dokter spesialis anak ya untuk usia ini. Baik, kita akan mulai berdiskusi dengan kedua dokter ini. Persilahkan dokter. Untuk tapping kami persilahkan untuk siap memulai. Bapak dan Ibu rekan sekalian, kita tidak ingin memberikan edukasi formal banget gitu ya. Yang terlalu presentasi gitu. Dokter-dokter ini dokter-dokter gaul yang kepengen ngobrol. Jadi mau gayanya ngobrol juga nih ceritanya.
Dok, kita akan mulai dengan eh, menemukan seperti apa di polinya dokter, siapa kondisi seperti apa yang dokter visit dok, dirawat inap dengan secara spesifik kita bicara soal kanker. Mungkin dokter Nadia boleh, panggilannya dokter Nadia ya lebih akrab ya, padahal namanya panjang sekali tadi. Dokter Nadia boleh menceritakan dulu sedikit dok, seperti apa kanker yang dokter temukan di klinik, di poli dan juga di rawat inapnya dokter. Monggo dokter. Ya, terima kasih atas kesempatannya ya dok. Jadi kalau memang untuk kasus kanker ini, kebanyakan yang datang itu memang yang sudah stadiumnya agak lanjut. Karena biasanya memang tidak mengetahui ya, belum kenal yang masalah deteksi dini. Terus juga mungkin pada waktu stadium awal mungkin masih penyangkalan atau mencoba mencari second opinion yang non medis ya. Biasanya malah ke sana. Jadi akhirnya waktu kita menemukan itu sudah stadium yang sudah lebih sulit lah ya untuk ditangani. Padahal eh, semakin awal kita mengetahui ya, semakin awal bahkan pada saat eh, periode asimptomatik ya dok, ya berarti masih secara genetik atau laborat tapi secara fisik belum ada, itu malah kemungkinan persentase kesembuhannya itu makin besar. Oke, Jadi jangan takut buat kalau merasa badannya agak apa ya, ada perubahan ada ya. perubahan, ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, Ya. atau sesimpel bahwa oh orang tua saya ada riwayat atau sedang menjalani terapi untuk cancer. Apakah saya bisa di screening awal? Itu bisa kita kerjakan. Oke. Jadi jangan sampai kita temukan itu udah stadium lanjut Ya, gitu. ya. Jadi malahan kalau kita mensosialisasikan soal deteksi dini yang sadari seperti itu agak-agak udah mulai bablas ya. Sudah ada benjol-benjolnya, kan udah ada tanda berarti. Iya, tapi kalau yang sadari itu masih lumayan dini. Oke. Ya, jadi kalau untuk sadari itu kan kebanyakan Cak Mame ya, payudara ya, itu saya sudah sering menemukan yang dengan kesadaran sendiri menemukan benjolan, datang berobat, datang memeriksakan diri. Yang sulit adalah keganasan atau penyakit yang benjolannya itu tidak bisa kita raba. Contohnya yang banyak terjadi CA cervix. Itu biasanya hanya di daerah yang terlalu jero gitu, terlalu dalam. Cuman dianggap keputihan biasa. Itu. Atau hanya apa ya? Hanya gatal, hanya perih biasa, atau CA yang bagian kandungan ya pada perempuan ya. Itu kan sekarang banyak ditemukan di usia muda ya. Itu juga siklus menstruasi yang tidak teratur atau produksi mens yang tidak sesuai yang seharusnya itu juga sering diabaikan. Atau malah yang betul-betul nggak ada fisik yang sama sekali. Contohnya leukemia. Kadang kan kita nyari benjolan, mau cari benjolan di mana? Nggak ada Orang sama itu di dalam sekali. pembuluh darah. Iya. Betul. Jadi harus memang bukan saya bermaksud menanamkan ketakutan atau apa. Tapi memang untuk medical check up itu disarankan apalagi dengan yang resiko tinggi. Gitu. Jadi bagi yang resiko tinggi sebaiknya lebih aware, itu pesannya dokter Nadia. Dok, zaman sekarang anak muda lebih senang main angka dok. Ya, jadi kalau dikasih angka baru dok sadar gitu. Kalau belum ada angka masih subjektif, dianggap meme. Meme, zaman sekarang ngomongnya meme dok. Nah, kalau pakai angka, dokter terima yang usia produktif yang harusnya masih giat-giatnya, masih regesnya gitu ya dok ya, dibandingkan dengan yang usianya sudah senior, lebih banyak mana yang datang di polinya dokter dengan kondisi sudah kanker dan lanjut? Iya, jadi kalau yang datang di poli saya, karena saya penyakit dalam ya, otomatis secara persentase pasti dengan usia di atas 30 tahun. Pastinya usia yang produktif datang, tuh ya. usia produktif. Tapi kalau yang untuk stadium lanjut memang biasanya kita temukan di usia di atas 40-50 tahun. Karena apa? Karena biasanya
diperberat dengan adanya penyakit metabolik lain. Jadi Iya. sudah ada DM-nya, udah ada diabetes ya, Mm-mm. ada hipertensi atau penyakit lain, sehingga pada saat ditemukan cancer itu sudah lebih sulit lagi dengan penyulit gitu. Nah itu Oke. biasanya yang ke penyakit dalam Ya, gitu. ya. Jadi susah-susah sekolah, bayar sekolah mahal-mahal ya. Iya. Usianya harusnya dapat balik. Oh tadi kita berfoto cuan, ya. Malah nggak datang cuannya karena lalu malah kita repot ngurusi diri dengan cancer. Tapi dokter sempat menyinggung kata medical check up ya. Barangkali kita bisa dapat masukan juga dari dokter Purwanto nih. Dokter Purwanto, medical check up, terus tadi yang bagian benjolnya nggak bisa kita temukan karena di darah. Yang bisa nemu tentu mikroskopnya dokter Pur ya. Yang sehari-hari adanya di balik perlengkapan tersebut. Dokter Pur kasih komentar sedikit dokter. Ya. Tes ya. Komentar saya hanya boleh sedikit. Nggak boleh. Biasanya sedikitnya terus melebar gitu ya. Oh gitu ya. Oh, iya. Tapi Karena pelebaran nanti diingetin dok. Iya, karena beberapa mungkin yang di Zoom mungkin kan belum kenal saya gitu. Nah, saya ini kan bekerja di bagian apa yang disebut dengan patologi klinik di laboratorium. Nah, dan laboratorium itu saya bekerja pertama kali di Karyadi, ya di Semarang. Dan boleh dikatakan kalau yang dari Jawa mesti tahu istilah apa yang disebut dengan konco wingking. Tahu ya, konco wingking ya? Teman yang di Apa tuh dok? belakang. Oh Teman dokter yang dan di dia juga belakang. berduaan Seorang kita. wanita dulu itu perannya di belakang. Makanya disebut konco Oh, wingking gitu. Sehingga seolah-olah tidak berperan. Kan itu berbeda Tuli sekarang. Handayani. Itu dia dan apalagi sudah tanggal 21 April sudah kita peringati berapapun kesetaraan itu sekarang Iya. sudah ada Iya. di depan ini satu dokter wanita, satu dokter pria gitu ya. Kan itu sudah setara gitu ya. Apalagi beliau ini penyakit dalam. Laboratorium juga sama. Posisinya juga sama. Di Karyadi itu ketika saya dapat datang tamu dari Jakarta ke direktur paling depan gitu. Ya, kemudian tanya, "Oh ya, mau ketemu dokter Pur." "Oke. Ya silakan, boleh diantar." Ada perempatan pertama gitu ya, kalau yang pernah ke sana. Ini mana? Oh, masih sana. Perempatan kedua sampai ketiga perempatan. Terus masih ke sana sebelah kiri, belok kiri. Belok kiri pertigaan, sebelah kanan. Loh itu kan kamar mayat. Lah ya saya itu sebelahnya kamar mayat gitu. Segitunya di benar-benar dalam Itu dan dia, itu belakang jauh. ya. Jadi Iya. Bapak Ibu, saudara, teman-teman yang saya cintai tentu juga saya hormati. Red itu sekarang punya jalan yang beraspal muter di seluruhnya gitu. Jadi bisa kalau kita Diaksesnya ke lebih mana banyak ya dok. daerah rawat jalan, Warapinan dan sebagainya. Meskipun ya tetap konco wingkingnya masih ada di situ dulu, lalu sekarang bergerak menjadi ada di tengah. Ya di Oh. tengah itu ada rawat khusus yaitu ICU, ya. Kemudian ada kamar bedah. Ya. Ya ini ceritanya nggak panjang, nggak apa ya. Dan tidak dibatasi ya karena ini agak santai sedikit. Lalu kami ada di lantai 2, di bawah kami radiologi sehingga bisa melayani di situ dengan cepat dan rawat inap, rawat jalan itu kami ada di tengah sekarang. Menjadi Jadi bagian kolaborasi. itu dia ya dulu kalau sekarang. konco wingking ini sudah kayak ke tengah, wah naik posisinya begitu ya. Dan ternyata ini juga menguntungkan karena tidak terlalu jauh. Perawat yang rajin mengambil sampel pasien jam 4 pagi karena jam 7 dia harus berganti Ganti dengan shift. yang shift. Maka jam 4 pagi dia ini lalu dan seterusnya sampai ternyata sampel yang sudah diambil itu jam 8 atau jam 9 baru sampai ke laboratorium. Kalau kejauhan Itu dia karena jauh panjang dan sebagainya nunggu orang. Nah semacam itu. Jadi malah terjadi konsep ini. Bahkan kalau seperti ini sudah berlangsung, saya berpikiran kalau laborat bisa maju ketika depan direktur paling depan, kemudian di sebelahnya ada satu ruang, Ya. kemudian di situ seperti apa ya? Kalau minum kopi, minum apa itu kan wah parkir susah, lewat aja di situ ngomong sedikit, bayar di situ nanti pulang sudah bawa ini.
Hasil. Ya, minuman kalau kopi ya. Oh, kalau kopi. Bank juga sama ya, Iya. sudah masuk begitu ya. Drive-thru. Namanya drive-thru. Ya, nah saya berharap Labora juga demikian ke depan itu. Barangkali Jadi JIH akan segera menyusul ya, itu, Dokter Nadia. jadi di depan itu bukan hanya sekedar penerimaan pasien, tapi ada loket gitu. Nah, Ya. ketika datang orang mau periksa, tinggal loket masukkan tangan gini, diambil darahnya gitu. Gak pakai basa-basi ya, masukin tangan aja ya. Seperti COVID, nah Ah. drive-thru sehingga nanti dari itu dia Ya. pulang sambil jalan hasilnya sudah terlihat. Tahu, semua bawa HP sekarang ya, HP gadget. semua. Iya. Bahkan ibu saya lihat ada yang Ya. 2 loh itu. Ya. Nah, Ya. itulah. Maka mungkin peran laborat sudah semakin maju dan Ya. tadi karena saya belajar ilmu ini dulu mulai dari yang normal fisiologis, lalu saya diajari yang patologis, Ya. abnormal. Ya. Dan tentu nanti kalau sudah sakit kelihatan, maka kami serahkan pada Dokter Ya. Nadia. Ini loh Ya. Dokter Nadia, Anda harus gantian bertanggung jawab sampai kalau bisa ya ada 2 pilihan. Ya, Oke. satu sembuh atau Yang kedua tidak tadi ke sembuh. belakang ya. Iya, tadi lewat Ya. belakang. Yang satu datang lewat depan, ada yang pulangnya lewat belakang. Nah, Dokter Nadia itu yang menjaga supaya tidak lewat belakang, lewat depan lagi pulang Pulang. gitu. Ya. Nah, kalau saya tidak. Jadi saya bagian yang meneliti tadi kalau sakit, Oke. jelas kalau sakit. Misalnya saya, maaf ya, mengambil sampel pasien di tulang pasien untuk bone marrow function misalnya. Ya. Lalu ketemu di mikroskop saya, seneng saya karena mudah. Wah, spesifik apa itu? Leukemia. Itu Yang tadi yang Dokter Nadia Yang bilang seneng ya. dokternya, Nemu gampang. Yang susah siapa? ya pasiennya tuh Itu ya. ya. Jadi saya Gitu. tidak bisa saya banyak saya senang terus tidak berempati itu kan salah. Sehingga ya saya harus ini. Nah, kalau bisa saya maju sebelum itu. Ya. Ya, sebelum terjadi. Nah, dia Itulah sudah yang mengatakan bilang. tadi kalau payudara ada benjolan Benjolannya. Ya. itu masih mending lah Ya, saat tadi ya periksa payudara sendiri. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih lanjut karena saya mempelajari sel Ya. seluler, maka kanker ini berada di titik yang paling depan Ya. adalah ketika terjadi perubahan perangai dari sel. Oh, perubahan perangai. Lucu ya Dok dari ya, sel. berarti mirip manusia gitu Iya, ya sel. perangai itu, perangainya ini yang tidak ketahui karena ada yang disebut dengan faktor risiko atau ya pencetusnya. Yang bermain di sana. Ya, Oke. dan itulah yang tidak kita tahu. Ya, ya. Misalnya di Sebelum situ. kita ke sana lebih lanjut, kita dengar dulu berarti dari Dokter Nadia lagi. Dok, happy kalau ketemu karena bisa nolong lebih cepat gitu ya Dokter Pur ya. Dokter Nadia, seberapa Anda di ruang rawat Anda dan tentu saja di rawat inap ya Dok ya, melihat progres yang menjadi lebih baik pada mereka-mereka yang ternyata punya kebiasaan hidup, ya jangan sampai perangai sel berubah, jadi punya kebiasaan yang juga positif karena memeriksa dininya tuh rutin medical check up, rutin screening. Apakah menjadi lebih banyak atau lebih sedikit Dok di tempat dokter? Iya. Jadi kalau pertanyaan kepada saya mungkin agak kurang tepat ya Dok. Ya, Soalnya kalau yang ketemu saya biasanya udah sakit. Nah, berarti almost zero gitu ya ke dokternya Enggak sih, malah ya. kecuali kalau sempat ketemu pada saat medical check up tadi. Nah, ya. Jadi pada saat medical check up tadi sudah sempat disinggung oleh Dokter Pur bahwa kita kan pasti memeriksa yang namanya darah lengkap ya. Iya. Nah, itu sebetulnya sudah ada perubahan hitung jenisnya. Jadi kalau kita bisa gambaran darah tapi lebih bagus lagi. Tapi biasanya kalau medical check up standarnya adalah hitung jenis sel darah putih aja. Terus gimana yang untuk perubahan mungkin ada anemia atau apa gitu ya. Nah, jadi paling kita ngelihatnya, oh ini apakah hanya karena defisiensi mikronutrien aja atau ke arah lain, itu bisa kita deteksi dari MCU tadi. Jadi sudah ada memang perubahan perangai sel di sana. Kalau itu kaitannya dengan darah ya. Cuma memang kalau yang sifatnya benjolan itu kan lebih baik kalau disadari pasien sendiri ya. Karena kita nggak mungkin dong kalau dalam MCU kan biasanya dilakukan tahunan. Betul. Dan atas perintah lagi gitu ya.
Jadi kalau kita mengharapkan dengan jeda waktu yang cukup panjang, Panjang, 1 tahun itu sudah banyak yang bisa bisa terjadi ya, Dok? terjadi Iya. tadi. Nah, biasanya kalau pasien itu sudah datang tadi ya dengan benjolan itu tanpa adanya tanda-tanda keganasan. Jadi gini, mungkin bisa disinggung sedikit bahwa tidak semua tumor itu cancer. Oke, mari kita catat itu baik-baik, terutama pesan untuk para remaja supaya nggak ragu-ragu. Tidak Betul, semua jadi nggak usah benjolan takut itu dulu. cancer. Tidak semua tumor atau benjolan itu cancer. Jadi Oke. kalau kita bilang tumor itu benjolan, Mm-mm. ya. Tapi tidak semuanya itu cancer. Cancer adalah suatu proses malignansi atau keganasan. Oke. Jadi perangai sel yang berubah, terlalu agresif, Ya. bahkan cenderung destruktif ya sama organ atau jaringan di sekitarnya Oke. dia ini destruktif tadi ya, Merusak, merusak. ya. Nah, nah tapi ada yang mungkin pernah dengar tumor jinak. Oke. Nah, nanti beda tuh ya. Jadi Penanganannya juga jadi penanganannya beda. juga jauh berbeda. Oke. Jadi secara karakteristik biasanya kalau tumor jinak dia localize, punya selubung, punya kapsul gitu ya. Jadi dia nggak akan menyebar kemana-mana. Walaupun ukurannya bisa sangat besar. Benar. Jadi kalau nggak Benar. ditangani dari awal juga bisa tambah besar. Kan Iya. gitu. Tapi secara tata laksana dia semakin kecil kan juga gampang ya. Ya. Ditangani ya daripada Betul. yang ukurannya besar ya. Betul, betul. Gitu. Tapi nggak semuanya itu cancer. Nanti perannya Dokter Pur dan teman-teman juga setelah Melihat kita mengambil gitu ya. sampel dari benjolan tadi, tumor tadi, apakah ini mengarah ke keganasan atau tidak? Karena tata laksana kan jauh berbeda. Kalau dia Jadi jinak. kalau gitu bisa dibilang dari penjelasan Dokter Nadia tadi, pesannya adalah kalau rutin melakukan pemeriksaan dini, kalau rutin screening, lebih jarang yang ditemukan datang ke dokter dengan kondisi keganasan tadi ya. Betul. Dengan stadium yang Lebih lanjut apalagi. Betul. Ya. Maka kesadaran ini yang memang mau diedukasi pada pertemuan ini. Cuman saya tertarik, baik Dokter Nadia, Dokter Pur, itu menekankan kata perangai. Ya, bandel. Itu salah satu perangai loh ya. Emosian, no. Moody, itu perangai ya. Jadi mari kita membayangkan bahwa ada sel yang perangainya juga di luar kebiasaan yang natural. Terus kalau anak kecil saya bisa nemuin, nanti Pak Lupi kita ajak ngobrol juga ya. Itu juga udah biasa dengan anak usia dini, terus sudah tahu, baru sebentar aja ngelihat, udah tahu ini anak asuhannya ini ya. Gitu loh. Perangainya, nah kalau itu kita bisa tahu. Nah secara screening dokter, menemukan perangai kalau kita ngomong di dunia pendidikan, itu pelajar Pancasila dok. Kita kepengen punya siswa yang suksesnya itu kalau dilihat karakternya bagus-bagus semua gitu ya. Tapi gimana caranya kita bisa mendapat karakter itu kalau perangai awalnya ternyata sudah ada di luar kebiasaan yang diterima oleh masyarakat secara normatif. Nah sekarang ini di tingkat sel ya dok. Kita kepengennya sehat. Tapi sel kita ada yang perangainya bandel gitu ya. Dokter menemukan dengan model seperti apa sebelum dikirim ke Dokter Nadia ini? Iya, begini, karena saya beruntung yang datang di lab itu ternyata tidak hanya orang yang sakit, tidak hanya orang yang sakit ringan, sedang, dan berat, tapi ada juga yang tidak sakit pun datang ke laboratorium. Ya, apa yang disebut dengan check up. General check up itu untuk keseluruhan, kalau check up mungkin untuk laboratorium. Baik. Sehingga kami harus menentukan apakah ini kondisi sehat, kemudian ini sudah jatuh pada kondisi sakit. Ya. Ada satu titik, orang nyebut kata apa aslinya sana itu cut off point. Titik di mana ini sakit, ini sehat. Tetapi terus terang dari aspek laboratorium itu meskipun para peneliti sudah mencari, nyaris jarang ketemu titik ini kapan. Kalau ada orang dokter siapapun yang bisa menentukan ini, wah dia titik dengan jelas bayar, gitu ya. Bayar mahal pun tidak rugi gitu. Oke.
Asal titiknya itu tadi ketemu. perbatasan gitu ya dok. Gelap terang, Iya, putih hitam. iya, Ini nggak nemu. tidak mungkin. Oke. Sehingga ada yang disebut dengan overlapping. Baik. Ya, overlapping. Baik ini sehat, kondisinya seperti ini di lab, Ya. tapi ternyata titik mulai dari cancer tadi mungkin tidak di luar titik, tidak di persis titik, tidak di sana, tapi mungkin ikut masuk. Sehingga terjadi overlap ketika kita mendiagnosis mungkin masih sehat, ternyata dia sudah mulai. Baik. Baik. Itulah perubahan perangai yang memang harus kita teliti. Ya. Dan kesulitannya kalau kanker itu dilihat dari sel yang berubah perangai itu tentu tidak sekaligus banyak gitu, enggak. Satu Nemunya jadi menjadi susah dua, ya. dua menjadi empat, empat menjadi 8. Kalau jadi pembelahan ya, salah satu kata diferensiasi tadi ya. Iya. Itu normal, fisiologis. Kalau tidak normal, berubah perangainya adalah dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 7, 7 menjadi 17, dan menjadi 100 sekian. Dan ini, sel-sel ini karena berubah perangai ya lalu mencari kehidupannya sendiri. Makannya juga ya apa saja. Preman Disikat bener ya. gitu. Disikat betul gitu. Ya lalu tumbuh lama-lama kalau baru 1000, baru 1.000.000 sel belum bisa membenjol. Belum bisa menjadi tumor. Itu masalahnya. Pasti jutaan baru menjadi tumor tadi. Iya. Dan tumor ini tadi masih berharap lah. Tumornya adalah tumor yang jinak. Tapi itu juga butuh pemeriksaan lab. Oleh karena itu maka menentukan titik cut off point di mana seseorang sehat kalau dikatakan sakit, kesulitannya ada di sini. Baik, baik. Nah, untuk itu sebaiknya jangan cuma sekali medical check up terus bilang general check up saya lolos terus udah selesai gitu ya. Mirip foto narsis dibawa kemana-mana, sertifikat digoyong kemana-mana gitu. Padahal kata dokter Nadia tadi, setahun banyak hal bisa terjadi ya. Dok, paparan dari lingkungan yang mengandung risiko atau kebiasaan hidup seperti apa dok? Yang dokter Nadia ingin pesankan untuk tidak meningkatkan si risiko tadi. Itu menjadi seru ya? Iya, ini jadi panjang. Oh gitu dong. Baik, mari kita buat itu 2 menit deh selesai ya. Gimana ini jadi caranya? panjang. Soalnya kalau ini ya, kalau melihat gaya hidup sekarang ya, memang itu kan arahnya gaya hidup yang inaktif, yang sedentary life-nya tuh makin tinggi ya dok ya. Baik, ya. Jadi kayak mulai jarang aktivitas fisik terutama di luar ruangan. Ya. Tapi juga sekarang katanya kalau terlalu banyak paparan matahari takut kanker kulit gitu kan. Iya benar. Jadi kan serba salah ya gitu. Iya. Tapi ya tetap harus tubuh manusia itu secara by default itu kan diciptakan untuk bergerak. Baik. Kita harusnya hidupnya Ada aktif. gerakan. Betul, ada gerakan. Jadi ya seharusnya kita tetap exercise gitu loh. Satu, exercise rutin itu harus. Terus kedua, pilih makan makanan yang jangan cuma asal kenyang. Ya. Itu pesan yang bagus sekali. Biasanya terus alasannya ya adanya itu dok. Di kantor, di sekolah disediakannya itu. Atau di kantin adanya itu. Saya nggak ada pilihan lain. Nah, itu kan sulit. Nah, jadi harus mulai dibangun juga budaya bahwa makanan kita itu harus memenuhi nutrisi gitu. Badan kita mobil aja kan ada tingkatan bahan bakar ya. Benar. Oktannya beda. Beda-beda. Ada yang bagus banget, ada yang cukup, yang penting bisa jalan ini aja. Otomotif juga nih nampaknya nih. Ya kan ini analogi yang mungkin lebih sih. bisa diterima dengan mudah ya. Betul dok. Kalau mobil aja kita mau pilih bahan bakar yang lebih bagus. Kenapa kok ke badan kita? Kita harus pilih yang buluan gitu ya. Benar sekali yang sih. lebih ini gitu. Benar banget sih. Gitu kan. Padahal nanti kalau efeknya udah jadi penyakit lebih berat, lebih mahal, betul. Terus yang ketiga yang sekarang ini dianggap budaya yang keren tapi sebetulnya nggak bagus itu kan merokok dan alkohol. Nah, itu glamorisasi suatu hal yang manfaatnya itu dibandingkan resiko atau
mudaratnya ya. Kenikmatannya Itu nggak setara Setara. sebenarnya. Iya. Dok, benar. Kita perlu sesi khusus untuk bagian yang ketiga memang ini kelihatannya ya. Gitu, iya. Jadi kayak iya sih, apa kelihatan keren gitu. Kelihatannya aja sih. Saya mau mengusulkan tema berikut glamorisasi dalam dunia kesehatan ya. Kita jangan lupa ya, kita siap-siap di JIH bikin Itu kayak ya smoking terus tadi alkohol gitu ya. Mm-mm. Itu kan sekarang makin kesini makin dijadikan budaya yang Ya. kalau nggak ada itu Ya. acara itu nggak asik. Loh, itu sejak kapan gitu kan? Kalau dulu malah Asik-asik aja ya. dulu tanpa kayaknya tersebut. juga nggak ada ya Ya, yang ya. Betul. minim dan makanya penyakit-penyakit yang sifatnya seperti sekarang itu juga jarang kan. Baik. Nah, Baik. itu Ada terus perubahan-perubahan yang mencolok pada culture betul dengan betul. paparan teknologi, keterbukaan Betul. Tadi kan informasi kita ya. singgung juga Iya. yang usia-usia yang Iya. pengen eksis ya, mencari Betul. yang jati diri tadi. Nah, itu semakin kita membiasakan itu Ya. sedari dini, apalagi dengan jumlah yang tidak terkontrol, itu ya resiko untuk timbulnya perubahan perangai tadi ya dokter ya. Itu makin Betul. besar gitu ya. Dari perangai kita, dari kelakuan kita, ternyata dia berdampak pada Betul. sel kita ya. Terus yang pilihan nutrisi tadi, Ya. belum lagi makanan yang tinggi pengawet ya. Oke. Jadi sebaiknya pilih makanan yang sealami mungkin lah ya gitu. Kalau nggak bisa organik ya minimal bukan makanan instan atau yang frozen, yang apa maksudnya frozen tuh yang dengan pengawet ya. Ya. Kadang kan ada makanan yang daging yang frozen ya, bukan yang seperti itu. Maksudnya yang betul-betul makanan yang udah olahan lah, Ya. yang tinggi Baik. dengan Baik. pengawet dan lain sebagainya. Cuma yang paling sering kita temukan tuh tadi sedentary life tadi. Ya. Jadi malas olahraga, Mm-mm. terus Mm-mm. cenderung lebih banyak duduk gitu Ya. ya, terus lebih banyak gadget, layar Ya. gitu. Nah, terus satu lagi yang juga sama pentingnya Oke. itu adalah hubungan ke atas dan secara horizontal. Oke. Dua arah itu silaturahmi Nah, dan keimanan sekarang kita mempengaruhi ya. sekarang itu yang sering digaungkan adalah privacy. Oh, privacy. Sekarang yang sering digaungkan adalah ya gue, hidup-hidup gue gitu. Gak usah ikut ngatur, kan gak ikut bayarin gitu ya. Sih ya. Padahal Betul nggak? kita yang dari luar kadang-kadang melihat perubahan yang perlu datang ke laborat atau ke dokter di poli, betul. udah bantuin ngeliatin, malah dibilang kepo. Coba itu. Kadang itu peran orang-orang terdekat. Itu penting banget. Jadi dari awal sudah dipupuk bahwa kalau pasien itu tidak bisa berbagi dengan orang lain, mungkin ke dokter ya. Tadi diharapkan paling tidak bisa berbagi ke orang-orang terdekat. Terdekatnya. Jadi saya sudah cukup sering menemukan orang terdekatnya yang konsultasi. Terbalik ya. Jadi yang lapor ke dokter orang lain. Saya menemukan ibu saya atau menemukan saudara saya kok begini ya. Ditanyakan. Ya. Nah itu udah bentuk suatu kepedulian dan itu menunjukkan bahwa sebetulnya hubungannya sama orangnya tadi bagus. Nah, Sehingga ada perbedaan ditemukan. Makin ke sini kan tapi kadang-kala orang-orang terdekatnya aja nggak ada. Ya. Hanya kolega, hanya kenalan, tapi orang terdekat nggak ada. Padahal itu penting banget. Ya. Dalam seandainya ditemukan penyakit pun pada tata laksana lanjutannya juga suportif itu dari orang terdekat iya, itu yang akan betul. menjadi Itu bagian yang terapi. Belum lagi yang hubungan ke atas, yang vertikal itu juga sangat membantu dalam hubungan dalam hubungan kemajuan terapi tadi, terus secara psikologinya juga. Jadi itu nanti akan di faktor yang cukup memberi peran secara signifikan walaupun kadang suka diabaikan tuh. Oke. Banyak pesan yang Dokter Nadia sampaikan dan sebaiknya itu memang disikapi. Semoga apa yang kita berikan hari ini menjadi muatan bagi remaja terutama yang menjadi perhatian kita dan usia produktif supaya Anda tuh tidak sia-sia dan bisa berkarya. Ya, ini pesan yang ingin diberikan penting. Sebelum kita berpindah pada pengalaman-pengalaman dan sharing, Dokter Pur, kalau dari Dokter Pur bisa menemukan dini
itu selain dengan datang ke laboratorium tentu saja ya dok ya. Dokter ingin memberikan pesan apa dok? Secara spesifik kontribusi dari penunjang bagi masyarakat sehat. Bukan yang sakit ya. Bukan yang udah ada tanda dan gejala itu ya. Tapi yang sehat. Mungkin dokter pun punya yang lebih senjata yang powerful supaya semua tergerak ini. Iya, tapi kenyataan di lapangan kadang-kadang saya sedih. Oh gitu. Kenapa demikian? Karena seorang yang datang ke tempat saya, kemudian melihat hasilnya, loh dok, ini kok positif, ini kok tinggi, saya berarti sakit. Nah, Setiap orang ternyata kepengennya sehat. Meskipun kenyataannya di lab itu seperti itu. ya oke. Bahkan pernah ini dengan lab lain di sana negatif, di sini kok positif. Oh, Awas ya saya nggak ke sini lagi. Nah, loh. malah dapatnya gitu loh. Saya nggak bisa beri saran lagi kan. Nah, tadi kalau Unik gitu. sarannya seperti apa, itu lebih nyaman bagi saya. Jadi, Ya. tadi ketika kita melihat satu titik agak susah Ya. ditemukan, Ya. maka kita berupaya untuk mencoba melakukan kegiatan penemuan dini sedini mungkin. Oke. Tapi kalau 1-2 sel enggak mungkin lah, sel berubah perangai ini enggak mungkin lah. Ada 1000 orang, 2 orang gila ada di tengah, kita cari coba. Agak susah tentunya. Iya, itu ada tuh puzzle-nya yang Iya. mencari yang aneh di antara Itu yang baik. enggak Iya, susah banget mungkin gitu kan. Nah, maka kita mencoba untuk mencari berbagai hal meskipun sudah ada beberapa temuan dari laboratorium apa yang disebut dengan tumor marker. Oke. Ya, tumor marker itu adalah pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium yang ditujukan untuk menentukan kanker, bisa mungkin letaknya, ya, Ya. bisa mungkin jenisnya dan Ya. sebagainya. Tetapi juga masih agak sulit karena ternyata semua sel itu atau beberapa sel, banyak sel itu memproduksi bahan tersebut. Oh, Sehingga kita oke. tidak tahu ini kanker Bias mana jadinya ini, juga ya. Jadi Ya. ternyata apa ya dengan tumor marker tadi tidak bisa menunjukkan apa yang disebut kami cari adalah spesifitas, kekhususan apa ini Ya. kanker payudara, kanker serviks pada seorang wanita, Ya. ya paru, ya sifra misalnya gitu, tidak bisa karena ini juga diproduksi oleh yang lain Oke. yang kadang-kadang kalau ini meningkat orang sudah memutuskan. Belum tentu. Belum tentu. Ya, oleh Baik. karena itu maka upaya lebih lanjut dari itu adalah mengetahui apa ya secara dini Oke. sel-sel yang berpengaruh tadi Iya. terhadap tubuh Iya. yang mungkin nanti menjadi berperangai itu Iya. dengan berbagai tanda, ya marker yang mungkin ya saat ini sih sudah yang dicari. Oke. Ya, Dan inilah itulah teknologi yang juga sekarang mulai masuk dan kami perkenalkan menemukan dari kelistrikan gitu ya dok ya. Agak beda lagi nih. ya. Kalau dulu kan kami selalu mengambil, ini sel darah itu ada 3, leukosit, trombosit, eritrosit. Iya. Ya, kalau trombosit jelas dia fungsinya koagulasi. Baik. Mesti kami mencarinya di situ. Kemudian leukosit untuk infeksi, inflamasi, eritrosit, anemi dan sebagainya. Nah, sekarang kok ada beda metode yang lebih harapannya lebih mendahului dari perubahan-perubahan sel tadi. Iya. Nah, itu harapannya tentu ya coba kita urai dulu Betul. apakah ini memang seperti apa dan apakah sudah bisa diterapkan karena seperti ini tentu membutuhkan pemikiran, tidak hanya pemikiran, penelitian Benar. yang tidak ringan dan biayanya juga besar. Pasti besar. Ingat bahwa kalau terminologi sembuh di kedokteran itu penyebabnya hilang. Ya, ya. Ya, sementara di cancer ini apakah kita tahu penyebabnya? Kalau kita tahu merokok tadi tidak merokok ini, tapi ada juga yang tidak merokok juga terkena. Ya. Ya, artinya masih ada ini. Dan memang ada banyak faktor risiko yang harus ini. Betul. Oleh karena risiko-risiko ini harus diterapkan pada satu orang atau orang-orang yang ini untuk menyingkirkannya. Tapi bukan penyebab. Karena kalau sembuh dalam kedokteran itu harus menghilangkan penyebabnya. Sementara di kanker kita nggak tahu.
Bukan Itu hanya masalahnya. liarnya dikendalikan, Iya. tapi nyari Kita penyebabnya juga jadi penyebabnya nggak tahu persoalan. sampai sekarang. Ya, baik, baik. Gitu. Rekan-rekan, Bapak dan Ibu, baik ada di sini maupun yang ada di ruang Zoom, semoga dengan diskusi yang diberikan pada pagi hari ini, maka kita akan bisa memberikan edukasi, terutama bagi remaja dan usia produktif, dan kesempatan untuk maju dalam teknologi yang lebih baik, menemani kita bisa berkarya sampai kita bisa mendampingi generasi demi generasi. Saya rasa sesi yang ini harus kita hentikan sesaat karena Dokter Nadia ditunggu oleh banyak orang. Gitu ya Dok ya. Kita terima kasih sekali dengan Dokter Nadia walaupun kita kehilangan narasumber kita seorang lagi yang perlu bantuan untuk dicari supaya kita bisa berdiskusi bersama Ibu Retno Palupi. Mohon bantuan di mana Bu Retno Palupi karena sharing dari sahabat-sahabat yang mendampingi ternyata bukan hanya membantu menemukan tapi juga membantu terapi, dan rumah kita dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia itu punya situasi yang khusus dan berbeda. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dulu ke Dokter Nadia, Dokter Purwanto masih menemani Dokter Retno Palupi, Ibu Retno Palupi untuk sesi yang berikut. Terima kasih banyak Dokter Nadia. Kita berarti punya PR ya, glamorisasi ya Dok. Apa tuh Dok? Oh vaksin, jadi PR juga ya. PR kita ngobrol itu di periode mendatang. Terima kasih Dokter Nadia. Sambil kita menantikan Bu Retno Palupi. Kita mau mendengar dari Bu Retno setelah Dokter Pur kita mintakan dulu. Dokter Pur, bagaimana Dokter Pur selama ini dalam upayanya baik menemukan maupun melakukan monitoring ya terhadap kanker bagi anak-anak Dok. Itu di laboratorium seperti apa yang catatan gitu dari Dokter Pur sehingga kita memang perlu memberikan perhatian yang ekstra di atas diskusi kita yang sebelumnya. Monggo Dokter Pur. Ya, memang untuk anak-anak ini tentu spesifik ya. Spesifik itu demikian. Kalau dokter ketemu dengan remaja, dewasa yang mengerti keadaan dirinya sendiri, mungkin kita yang menanyakan suatu tanda, gejala, riwayat penyakit, mungkin akan relatif lebih mudah, relatif lebih akurat begitu. Ya, Tetapi begitu anak-anak, mesti harus terwakili. Ya. Oleh siapa? Orang tuanya, Betul. oleh saudaranya yang belum tentu lalu mendapatkan info yang akurat tentang penyakit, riwayat penyakit dahulu, RPD dan RPS, riwayat penyakit sekarang, yang harapannya lebih mengarah ke arah diagnosis mana. Apalagi tadi saya katakan adanya satu jeda antara diagnosis normal, fisiologis dengan penyakit pada saat pertumbuhan atau proliferasi tidak normal dari sel, sehingga yang berikutnya menjadi tumor atau kanker tadi. Nah inilah kesulitan di sini ya tentu berusaha untuk mencari tanda-tanda objektif. Kenapa laboratorium menyebut demikian? Karena laboratorium itu mengambil sampel dari darah seseorang, dari tanda petik kalau yang sakit namanya pasien, untuk diteliti, lalu dilihat, diamati secara mendetail. Memang inilah tujuan kami atau laboratorium ini, dia juga harus bersifat sebagai seorang peneliti. Nah, tapi tentu yang unik karena kan tadi kalau kanker itu membelah-belah selnya, sementara namanya anak bertumbuh, ya juga belah-belah gitu ya Dok ya. Membedakan antara yang membelahnya itu di jalur pathway yang normal, polanya, kelipatannya, dengan yang tidak, pasti tantangan banget itu. Itu adalah kesulitan di mana karena kita tahu sel, tahu perubahan perangai, tapi kan tidak bisa melihat sel mana. Ya tentu semua siapa sih yang menyangka dia terkena payudara, siapa yang menyangka tiba-tiba sahabat kita kena kanker pankreas. Ya, meskipun ini kadang-kadang, aduh kemarin tuh masih ngobrol, masih ngomong,
Kok Aduh, ada tiba-tiba? diambil loh. Kenapa ini? Oh, Ya, ternyata kankernya dulu posisinya begini dan seterusnya. ya. Jadi kita pasti soal seperti ini pasti agak susah menebaknya, apalagi dan tidak ketahui penyebabnya. Karena itu diagnostik itu banyak yang saling mendukung ya, Itu Dok, ya. harus Iya. berbagai segi, berbagai ini, dan kami meneliti ya tadi upaya kami adalah ya semaksimal mungkin, sedini mungkin menguntungkan, karena kalau tadi sudah berat, sudah ke ahli penyakit dalam, penyakit anak, umumnya sudah dalam keadaan yang kondisinya lebih agak sulit untuk di terapi, diperbaiki Iya. begitu. Iya. Kita mendengarkan cerita dulu sebentar dari Bu Retno Palupi, Duta Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Keunikan di YKK punya rumah singgah, namanya aja rumah kita gitu ya. Dan satu hal yang saya belajar bersama dengan Bu Palupi, melihat anak-anak itu ternyata mereka lebih semangat melewati hari-hari susahnya kalau mereka tetap boleh menjalani pendidikan. Dan itu keunikan di rumah kita. Mbak Upi, boleh cerita sedikit tentang kondisi tersebut, Mbak Upi? Cuman perlu lebih dekat. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi saya adalah duta untuk YKK Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, di mana anak-anak yang sedang berobat di rumah sakit kami menyediakan rumah singgah, jadi home away from home, kira-kira begitu ya. Jadi itu sebabnya kami menyebutnya rumah kita. Rumah kita. Jadi rumah di mana anak-anak dan orang tuanya tinggal bersama-sama, sudah pasti tidak hanya satu keluarga, tapi banyak sekali keluarga yang tinggal di situ, termasuk di rumah sakit, dekat rumah sakit di 8 kota, Manado, Riau, Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Jogja. Pasti yang dekat-dekat di rumah sakit di mana anak-anak itu sedang dirawat. Rumah kita itu yang tadi Bu Ane sampaikan bahwa uniknya adalah anak tetap anak. Ketika sedang tidak sakit, mereka tetap punya hak bermain dan belajar. Jadi di rumah kita itu tidak hanya tinggal berobat, karena kita ketahui ya Dok, bahwa penyakit kanker pengobatannya antara 6 sampai 2 tahun. Jadi ada yang misalnya dari Ambon berobat di Jakarta itu bisa tidak pulang karena apa? Karena harus menyelesaikan protokol pengobatannya. Nah, bagaimana dengan pendidikannya? Itu yang Bu Ana tadi sampaikan. Jadi kami menyediakan pendidikan gratis, tetapi bukan homeschooling, tetapi kami berhubungan langsung dengan rumah sakitnya, dengan di mana anak itu sekolah, kami berhubungan sesuai dengan pelajarannya. Kami berharap bahwa ketika mereka pulang kembali ke rumahnya atau sekolah lagi, mereka tetap tidak tinggal kelas. Itu tadi Bu Ana di awal sudah bilang ya, sering dibully karena gundul, sering karena matanya tinggal satu gitu, karena retinoblastoma. Nah, itu yang kami harapkan, kami memberi pendidikan juga kepada teman-temannya di sekolah bahwa kondisi-kondisi itu bukan karena mereka keinginan mereka, tapi mereka sakit. Dan pendidikan itu sangat penting sehingga mereka pulang kembali dapat belajar. Kami juga menyediakan art terapi, music terapi. Kenapa? Karena di dalam jiwa yang sehat ya, mungkin anak-anak hati yang gembira itu juga salah satunya menjadi obat. Dan kalau Bapak Ibu datang ke rumah, ada beberapa orang yang takut datang ke rumah kita, ke rumah singgah itu karena nggak tega ngelihatnya. Jangan takut. Ketika Anda datang ke rumah kita, mereka anak-anak yang gembira, pandai menyanyi, pandai menari, dan semua pelajaran juga diikuti. Bahkan beberapa anak ditemukan bahwa dia pandai menggambar, pandai menyanyi, itu talentanya ketika tinggal di rumah kita. Karena apa? One on one tadi. Ya, Gitu. ya. Yang sebetulnya
tadinya dipikir dia biasa-biasa aja gitu Iya, ya. gitu. Iya, betul. Dan salah satu yang menarik kalau Mbak Upi bisa kembangkan sedikit lagi informasi bahwa anak-anak ini bisa survive dan Ya. survivor ini kemudian juga bahkan melanjutkan kehidupannya dengan luar biasa gitu ya dibandingkan kita-kita yang nggak harus dapat paket kanker dalam hidup kita. Iya. Nah, itu sebabnya memang tadi sudah Bu Ana sampaikan bahwa mereka yang survive itu bahkan dari tempat kami sudah kuliah S2, sudah lulus, ada yang menjadi makeup artist walaupun kakinya satu, gitu ya. Dan semuanya bisa dilakukan. Kenapa? Kami berikan juga psikologisnya Pendampingannya dikembangkan, ya. pendampingan juga kepada orang tuanya. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau anaknya sakit, kalau anaknya sakit, seluruh keluarganya Ya. akan ikut menderita. Jadi Ya. itu sebabnya kami perlu pendampingan. Ya. Dan Bu Ana, saya lagi Mhm. bikin buku untuk anak-anak bahwa Mhm. ini dari lihat adiknya atau saudaranya yang tidak sakit. Karena sering Siblings ditinggalkan. ya. Ya, gitu. Oke. Oh ya, saudaranya yang ditinggalkan terus jealous gitu. Karena dia tidak tahu saudara yang satunya ini kanker itu seperti apa rasanya. Kita aja empati ke orang kanker belum tentu bisa pas kena gitu ya. Nah ini usia anak-anak. Jadi dia tetap aja cemburu ayah atau ibu kok lebih Anak deket lebih istimewa. tidurnya sama si saudaranya ya, gak tau kakak atau adik ya. Nah jealousnya ini ternyata harus diatasi dan itu Betul. keunikan di rumah kita yang peduli pada program siblings. Ya, luar biasa. Dan kondisi seperti itu yang seharusnya memang menjadi perhatian kita semua. Selain tadi Pak Direktur Operasional Keuangan juga udah menyinggung ya, bahwa lebih banyak keluarga sekarang harus lebih peduli pada tabungan finansial ya. Finansial kesehatan, karena kalau dokter Nadia, dokter Pur mengatakan perangai sel datangnya dari kelakuan kita, dari lifestyle kita yang bisa mengganggu, memberikan stres ternyata sama sel kita, sampai sel kita jadi liar. Terus nggak tahu kapan gitu ya dok ya, bandelnya nongol, dan kalau kita tidak siap, maka kita tidak bisa menanggulangi. Rumah sakit pengen bantu, tapi lalu kemudian tidak disupport pembiayaan, itu jadi kebingungan tersendiri ya. Banyak orang mau mendukung, banyak orang mau membantu, tetapi apakah yang bersangkutan aware dan sadar pada perubahan dalam dirinya sendiri? Itu yang tidak semua miliki. Saya mau kembali dulu ke Dokter Pur. Dokter Pur, kalau kemudian orang datang ke laboratorium, dokter bilang tadi melakukan pemeriksaan, ada bintangnya, terus berselancar pada informasi, padahal kita di edukasi, di dunia edukasi itu udah mulai ngasih tahu loh dok. Yang muncul pertama di dunia selancar di website itu bukan berita yang paling benar. Ya, karena banyak yang justru yang di situ tuh yang sponsor, yang bayar. Berita yang paling benar itu bisa-bisa terdorong ke bawah ya. Yang ilmiah itu malah kedorong ke bawah. Lalu kita baru dapat bintang 1,00 sekian gitu dok. Langsung merasa bahwa saya sakit parah. Dan down duluan gitu, frustasi duluan, anxiety duluan. Sehingga dia kemudian yang dokter Nadia tadi sebut malah jajan ke yang non-medical. Dokter Pur bisa memberikan bantuan, arahan kali ini bukan hanya dari lab, tentunya secara general ya dokter ya, dari bidang kesehatan, karena dokter kita satu ini juga aktif di berbagai organisasi. Oh logo bajunya aja IDI. Silakan Saya dokter Pur. menjadi wakil ketua IDI wilayah Jawa Tengah. Nah, Ya, tapi kalau secara guyon, secara cuk, ini wakil ketua. Kenapa? Karena sering mewakilkan kepada ketua katanya gitu. Iya, memang kesulitannya di sana ya. Kalau seorang dokter lalu ketemu dengan pasien yang pasti semua orang ketika ditanya pengennya sakit atau sehat. Semua
Orang tadi yang merokok pun pengennya sehat gitu kan. Iya, meskipun alasannya kadang-kadang ya kita terima agak juk juga. Loh kenapa kok Anda milih sehat padahal Anda merokok? Ya karena kalau sehat saya merokoknya enak banget gitu. Katanya gitu. Jadi ini juga waduh bagi saya juga repot. Tapi juga cukup banyak hal yang menurut saya keliru ketika seseorang datang ke dokter. Wah, dokter itu praktek sampai jam 11 malam ya. Sampai jam 12. Oh, dia bangga cerita pada teman-temannya tentang hal ini. Oh, saya sampai jam setengah 12. Itu pun juga ini. Padahal di balik itu coba kita lihat. Nah, dokter praktek seperti itu, dia waktunya pasti tidak mungkin menggunakan seorang sejam atau setengah jam atau 15 menit untuk mendiskusikan. Dan ini bagian yang penting. Jadi dokter dengan pasien itu sebaiknya setara. Ya, dalam hal apa? Memberikan informasi. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Nadia. Ya, dan seorang pasien pun dia juga bisa ya tadi menjelajah ke dunia maya begitu untuk lebih tahu mungkin dari dokternya. Tidak ada masalah. Tidak ada rasa khawatiran bagi dokter karena dokter pelajarannya sudah jelas. Ya, ada fisiologis, seperti ini sudah patologis dan inilah tindakannya dan sebagainya. Dan itu kedokteran konvensional. Sehingga kalau tadi mendiskusikan penyakitnya saja waktunya 5 menit, mungkin dokter tidak memeriksa secara teliti dan betul, lalu sudah keluar resep, ya kita mungkin agak kurang bisa berharap untuk tuntasnya penyembuhan penyakit. Oke. Ya, Itu sehingga catatan maka betul. itulah kepentingannya, lalu mengerti di laboratorium ini karena dari bahan yang diambil dari pasien, lalu Ya. ada temuan seperti ini, lalu mendiskusikan karena range-nya cukup panjang, mulai dari sakit permulaan atau sebelumnya malah baru tanda-tanda sampai pada sakit beneran, itu range-nya sebenarnya panjang. Ya. Tapi kalau ini tidak disadari, ya tiba-tiba kita sudah berada di sana kok cepat ya waktunya ya. Ya. Misalnya Ya. demikian. Jadi sebetulnya perangkat-perangkat penunjang ini menjadi alat bantu dokter yang waktunya menjadi pendek karena antrian ya. Tidak bisa menggali lebih dalam, tapi jadinya bisa menuntun pasien menemukan kesembuhannya. Jadi jangan manfaatkan perangkat diagnostik hasil laboratorium, hasil ronsen hanya untuk mengambil keputusan sendiri. Ya, rekan-rekan dan sahabat, justru itu tuh perangkatnya dokter, senjata perangnya dokter. Jangan kita pakai untuk menentukan keputusan hidup kita sendiri ya. Dan anak-anak tentunya. Tentu, ya. Mbak Upi punya pengalaman sejenis dengan orang tua di rumah kita yang terus jadi berantem sendiri karena anaknya hasil labnya kok beda, terus ternyata obatnya beda. Orang tua itu jadi berdiskusi. Kalau pengalaman saya adalah perlunya pendampingan. Oke. Jadi pendampingan dari para survivor untuk orang tuanya. Ya. Dan kami biasanya melihat itu dengan tidak pernah ada sampai berantem ya. Ya. Tetapi perlu pendampingan dan mendiskusikannya. Jadi kami di YKK itu semua pasien punya buku. Oke. Namanya buku harian. Ya. Jadi ketika ke dokter, itu dok obatnya diberikannya apa, ditandatangani oleh dokternya, kemudian kapan kembali, Ya. itu semuanya ada. Sehingga kami pengurus juga bisa melihat misalnya Bu, saya mau pulang dulu Bisa gitu monitor ya. Bisa memonitor kapan mereka harus kembali lagi ke rumah sakit. Karena Oke. biasanya kadang-kadang orang tuanya Bapak Luput Ibu ya. sekalian, biasanya orang tualah yang lelah untuk mengantarkan anaknya berobat. Bukan anaknya, tetapi orang tuanya. Ya. Gitu. Ya. Jadi membuat jurnal ini kekhasan di rumah kita yang juga bagus untuk kita semua kelihatannya ya. Sehingga diskusi dengan dokternya juga bisa dipersingkat. Tadi dokter perlu bilang supaya dokternya mendapatkan informasi yang lengkap untuk membantu kita menuntun. Bapak Ibu rekan sekalian, kehadiran kita hari ini juga ingin merintis perkenalan untuk memberikan informasi monitoring diri kita melalui proses screening yang tadi sempat dibahas. Dokter Pur mengatakan bahwa ini membutuhkan perjalanan penelitian karena para dokter terutama yang didiagnostik ini memang para peneliti semua gitu ya dok ya. Saya pribadi datang dari Dayan Nazran Aza
yang saat ini mendapatkan kesempatan untuk mewakili salah satu perusahaan yang hadir membawa teknologi untuk melakukan screening, dan screening ini diupayakan menemukan sesuatu yang berbeda sebelum deteksi dini kanker terjadi. Jadi sebelum ada tanda dan gejala. Kita berusaha untuk mendiskusikan ini bersama dengan Dr. Pur dan bersama dengan Profesor Zubairi dan bersama dengan banyak dokter yang lain juga untuk melihat apakah hal ini bisa memberi manfaat untuk hadir di Indonesia. Karena Indonesia berkesempatan untuk menjadi negara pertama di luar negara penemunya di Amerika dan di negara pengembang dan penelitiannya di China untuk bisa mulai hadir di antara banyak masyarakat kita. Unik, saya sempat, Dr. Pur cerita sedikit jadinya, saya sempat berangkat untuk mengenal apa sih yang mereka lakukan gitu ya Dr. Pur ya. Dan secara awam, lucu karena kita bahasanya beda, berikutnya harus ditemani temannya Dr. Pur yang bahasa medisnya cocok ya dengan mereka, untuk mengenal ternyata sel manusia. Kalau ada film yang tadi diputar-putar juga itu ya, sel manusia itu punya yang disebut dinding sel dan ada cairan di dalamnya. Dia itu punya listrik. Maka disebutkan oleh foundernya atau penemunya, manusia itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu listrik kabeh, dan kita itu akuarium berjalan. Air, benar nggak sih dok itu? Kita tuh air ya dok ya. Kita perusahaan air. Dan air itu adalah pengantar listrik. Jadi ditangkaplah pelistrikan ini dengan menggunakan detection module dengan chip tertentu. Sewaktu perjalanan saya ke manufacturernya itu semua diperlihatkan. Dan mereka ternyata sudah melakukan bukan hanya temuan dini, tapi sudah membangun sampai generasi kedua. Sekarang berjalan ke yang Dr. Pur tadi cerita, bahkan ke generasi ketiganya gitu. Penelitian yang lebih spesifik lagi. Jika kita melakukan screening dengan menggunakan model yang mereka sebut sebagai cancer detection analysis, mereka menemukan bahwa sel yang lagi mau membelah itu rupanya seperti gelembung balon nek mau meletus. Jadi kita mompa terus, lama-lama kan kulit balonnya, karetnya tuh jadi udah tegang sekali. Nah, ketegangan itu tuh punya nilai voltase yang berbeda, artinya dia udah lagi mau membelah. Dengan yang sel-sel sedang reguler belum lagi fasenya mau membelah. Nah, ini yang ditangkap dengan alat di generasi yang pertama. Nah, kalau rupanya seperti yang tadi disebut, selnya kita ini punya perangai nakal, belahnya nggak cuma 1 jadi 2, mestinya begitu. Alamiahnya kita 1 jadi 2, nanti berdua, masing-masing 2, akhirnya dia jadi 4. Maka memori handphone kita, gadget-gadget kita itu rupanya mengambil kebiasaan dari alamiahnya manusia ya dok ya, sel ya. Jadi kita 8, 16 giga, 32 giga, begitu rupanya. Oke, saya juga jadi paham. Nah, kalau dia membelahnya seperti tadi disebut bukan 1 jadi 2 tapi 1 jadi 7, maka tegangan dia juga menjadi lebih tinggi. Nah, ini yang ditangkap dengan metode kelistrikan. Daerah plasma atau cairan di dalam dan cairan di luar juga ternyata punya perbedaan tegangan dan tahanan. Jadi ngomongnya jadinya voltase sama ampere gitu loh dok ya. Kira-kira gitu. Nah, generasi 1 ternyata sudah berkembang menjadi generasi 2, dan di generasi 2-nya itu dia melakukan pemeriksaan yang multi panel atau pemeriksaan yang lebih banyak yang dicek. Jadi bukan hanya 1 jenis sel, tapi seperti yang disampaikan tadi ada sel darah merah, leukosit, kemudian trombosit tadi ya dok ya. Dan juga serum. Makanya udah berpadu dengan tumor marker. Dia periksa dan semua itu dikalkulasi dengan algoritma untuk melihat resiko. Dan resikonya ini resiko yang tidak masuk kategori diagnostik. Jadi bukan mendiagnosa, tapi melihat resiko selagi sel kita baru lagi mulai mau royo-royo preman. Baru sampai di situ. Baru kalau anak
itu baru belajar bandel, disentil no duluan gitu. Sel kita ketemu di saat dini pada kondisi itu. Ini yang kemudian kita banyak mau melakukan diskusi ya dok. Dan juga senang sekali semoga nanti di JIH juga bisa kita lakukan bersama dukungan dari teman-teman medis dan penunjang diagnostik di sini yang menyimpan data-data kalau kita sudah lebih sering mendapatkan data dari sahabat kerabat yang peduli untuk melakukan screening, menemukan sedini mungkin perubahan perilaku sel kita sebelum kita punya tanda-tanda kanker sama sekali. Kalau kita udah punya riwayat gimana? Oh sekalian malahan ngebantuin apakah kita yang sudah punya bekalnya itu atau kata dokter Nadia tadi resep dong. Semoga resep yang kita punya turunan dari keluarga kita itu tidak pernah tersedia bahan bakunya sehingga nggak perlu disaji. Biar aja keluarga kita, tapi kita sedini mungkin tahu kalau kita itu ternyata punya perilaku yang masih bisa ditangani secepat-cepatnya. Di generasi ketiga, rencana dan masih dalam penelitian karena mau menuju ke in vitro diagnostik itu dok. Jadi rencana juga dimanfaatkan sebagai monitoring dan dipadu. Nah ini kolaborasi lagi ya dok ya. Dipadu dengan berbagai tes lainnya untuk lebih spesifik menentukan domainnya ada di mana. Kalau sekarang belum spesifik tapi sensitif gitu ya. Menemukan sing bandel-bandel. Bapak Ibu rekan sekalian, sahabat-sahabat di JIH, teman-teman Ibu yang bisa hadir pada hari ini dan yang ada di ruang meeting Zoom. Bu Palupi sudah mencoba ya tesnya ya? Sudah. Sudah. Cukup gembira mendapatkan berita atau malah menjadi was-was? Saya malah bawa itu di tas saya, hasilnya itu sudah kuning. Oh kuning. Kuning itu di medium ya? Ya. Kuning di medium. Tapi seperti bahasanya dokter Pur tadi, dia justru berada bukan di cut off yang kanker ya dok ya. Kalau begitu ada di belakang. Boleh menata diri, tapi nggak ditemukan secara khusus. Belum ditemukan Nggak secara ada ya? khusus, tetapi harus berhati-hati. Apakah mungkin dari gula, dari itu ya. Kemungkinan gitu kan ya dok. Nah itu. Jadi harus lebih berhati-hati bahwa ada tanda-tanda. Iya. Harusnya hijau kan ya. Harusnya hijau ya. Yang senang orang kalau hijau gitu ya dok ya. Tapi dokter punya pesan nggak dok untuk ini dok? Monggo. Ya itu kejadiannya saya katakan tidak ada penyebab pasti. Etiologi, penyebab pasti penyakit kanker itu tidak ada. Ya. Oleh karena itu maka yang kita bahas selalu faktor risiko. Nah, ya. Ya, faktor risiko maka kembali ke pelajaran saya semula yaitu fisiologis adalah keseimbangan. Oke. Apa yang disebut dengan homeostasis. Ya. Kita seimbang. Ya. Makan banyak boleh enggak? Ya boleh, tapi itu enggak seimbang. Ada risikonya. Makan kurang juga sama. Ya. Kalori lebih boleh enggak? Ya silakan, itu hak kita semua. Tapi bahwa kalau lebih tentu ada sesuatunya, ya. Apa itu gula, apa itu protein, apa itu lemak, ya. Orang takut dengan LDL dan sebagainya itu selalu menjadi pemikiran kita untuk seimbang. Hidup ini juga harus seimbang. Fisik, melakukan kegiatan untuk tidak malas misalnya ya, mengambil sesuatu karena sekarang ini zamannya zaman malas terus terang. Saya dulu waktu kecil punya TV, wah lumayan ya, lumayan ini ya. TV-nya ada 11 channel, masih hitam putih. Oke. Ya, dan ketika ganti channel, saya harus datang. TV saya di sana agak jauh gitu. Harus ke sana, ini ganti. Oh, jadi bergerak gitu ya, dok? Harus ini di sana. Sekarang kan enggak. Orang ini ya, saya lihat aja bola gitu ya, lihat bola gitu, ya TV gitu. Ya karena tanda petik ya tidak ada pergerakan ya. Lalu juga lama-lama akhirnya malah TV yang melihat saya. Nah, karena saya ketiduran gitu kan sampai sedemikian. Ini pasti tidak seimbang. Ya, maka seimbang karena apakah dengan kegiatan orang tidak mau berpikir ketika misalnya sudah pensiun itu juga
menurunkan ya. Apa kalau disebut tumpul otaknya, ya memang otak itu dari sulcus dan gyrus yang tetap dipertahankan, tetap kedalaman tertentu dengan cara berpikir, dengan cara ada masalah, ada problem. Oke. Dengan gerak badan orang pun juga kena stres sedikit, tapi itulah mempertahankan apa yang disebut dengan immunity atau kekebalan. Kekebalan itu bisa fisik, bisa psikis, bahkan tadi kekebalan rohani pun disebut tadi. Sama Dokter Itu Nadia bukan tadi udah urusan saya disinggung. kalau itu. Iya. Tapi kalau fisik, psikis itu ada kekebalannya. Iya. Dan mesti harus ada stres di sana. Iya. Ya itulah makanya keseimbangan tadi Pak Wadir tadi kan juga mengatakan ya harus gerak badan yang paling sulit. Sudah diingatkan untuk treadmill ya. Itu dia misalnya. Jadi mohon seimbang, homeostasis, jangan berlebihan, jangan kurang. Ketika harus melakukan, lakukan. Mau berpikir, bekerja juga lebih bagus. Tapi tetap keseimbangan. Istirahat juga perlu. Kadang-kadang ada yang workaholic, suka bekerja, berlebihan bekerja, bagus sih. Tetapi juga jangan lupa, orang juga membutuhkan tadi sinaf atau aliran di saraf ini dengan pro ini harus juga ada berhentinya. Baik. Itulah kepentingan. Iya, jadi kalau kita dapat kesempatan untuk melakukan screening dan mendapatkan temuan bukan low atau resiko rendah, melainkan resiko yang meningkat sampai ke tinggi, kita perlu memperhatikan keseimbangan homeostasisnya. Maka screening berada di level yang menolong kita sebelum kita terjerumus menuju kondisi sakit. Karena cut off itu susah ditentukan. Dia ngambang tadi ya kata dokter ya. Dengan cut off yang susah ditentukan, sebaiknya kita melakukan pencegahan dengan berbagai upaya. Nah, salah satunya cancer differentiation analysis adalah alat yang bisa menolong kita. Kalau Mbak Upi sekarang bilang sudah terjadi peningkatan, mencari keseimbangan lagi gitu ya, pesan dari dokter. Jadi mari kita nanti cari ya Mbak ya, keseimbangannya mesti kemana kita bergerak. Pada kesempatan hari ini PT Dayan Nazran Asa dan dari Ibu Putu ada hadiah untuk semua yang hadir di kesempatan kali ini. Jika Anda ingin berinteraksi bersama dengan Rumah Sakit JIH Purwokerto, maka ada special condition yang bisa dihubungkan ke Bu Putu yang hadir di sini atau kepada bagian marketing dari Rumah Sakit JIH Purwokerto. Kami berharap apa yang disampaikan edukasi ini bermanfaat. Semoga bagian ini dapat nanti menjadi video edukasi yang berguna. Kita masih punya sedikit waktu. Jika teman-teman sahabat yang ada datang di ruangan hall 5, menyisihkan waktu di antara pekerjaan dan kegiatannya, mau berkomentar atau mau menyampaikan pendapat atau bahkan menyampaikan unek-unek, apa iki sing diomongke? Monggo, barangkali ada yang ingin disampaikan, disilakan, boleh dong Bu. Ya. Karena kami belajar banyak dalam diskusi juga dengan Bu Kartika. Ternyata situasi pengalaman pribadi yang memberikan pelajaran berharga. Itu yang saya tangkap dari diskusi dengan Bu Kartika. Bahwa ada peristiwa di kehidupan ini yang kemudian mengubah pendapatnya tentang kesehatan dan bagaimana menjalani hidup. Bu, tolong berawal dulu Bu dari kejutannya Ibu sampai Ibu mengambil keputusan, ternyata cara kerja pun sampai jadi berubah dan cara memelihara kehidupan finansial juga jadinya berubah. Monggo Bu. Terima kasih Bu Ana, teman-teman para dokter ahli, Bu Palupi, Bu Lani, Ambasador JIH, semua teman-teman yang hadir di sini, selamat pagi. Saya Kartika Wijaya, usia saya sekarang 65 tahun, mau 66 ya. Jadi udah nggak muda lagi. Saya bersyukur dalam hidup ini diberi Tuhan kesempatan. Ya pagi ini juga saya menganggap ini satu kesaksian hidup buat saya. Karena bulan April kemarin saya berusia 20 tahun sebagai survival leukemia CML. Jadi saya sakit, divonis sejak 2004 bulan April. Waktu itu saya terkejut karena saya termasuk orang yang sangat sehat, jarang sakit. Ya paling-paling itu kalau saya lihat kronosnya saya hanya terbiasa sering kena radang tenggorok aja.
Tapi one day saya dengan gejala kepala pusing yang intervalnya, frekuensinya tambah lama tambah sering, kemudian sering minta Paramek ke sekretaris. Saya masih belum sadar, tapi kemudian saya kena batuk yang biasanya minum OBH aja udah sembuh, itu pergi ke dokter dengan 2 dosis resep tidak sembuh. Nah, akhirnya dokter saya menyarankan saya untuk USG dan ternyata limpa saya udah 4 kuadran, udah muter ya. Jadi pesannya satu, jangan sampai terantuk oleh ujung meja misalnya, karena kalau terantuk pasti pecah gitu. Dan saya bersyukur pada saat itu saya dirawat di satu rumah sakit, tetapi ada satu dokter yang mengamati saya. Waktu itu saya dikasih interferon dan hidria, tapi nggak efektif. Leukosit saya udah 120.000. Kemudian saya karena satu alasan akhirnya disarankan ke hematolog di Hong Kong, Profesor Raymond Liang singkatnya. Di sana saya tidak rawat inap. Kemudian atas dasar pemeriksaan sumsum dan sebagainya, saya menemukan diberi obat yang namanya Gleevec 400 mg, itu produknya Novartis. Dan selama 2 bulan saya di Hong Kong, saya rawat jalan, saya minum obat itu efektif, kemudian turun sampai 60.000, turun waktu kurang lebih 5 minggu. Oke. Nah, apa yang saya dapatkan di sini bahwa kalau saya flashback, setiap orang bisa aja kena. Tapi pasti ada pemicunya gitu. Hanya sebagai orang awam, kita nggak pernah tahu apa yang memicu kita kalau kita sendiri tidak, setelah kena, tidak berusaha untuk mempelajari. Tidak berusaha even mengenali dirinya sendiri gitu. Jadi saya sejak itu melihat bahwa iya ya, kita sering banget mempelajari orang lain. Tapi waktu untuk mengenali diri sendiri itu hampir tidak ada. Nah, Tuhan kasihkan waktu, karena itu kemudian saya flashback. Yang sangat berharga dokter di Queen Mary Hospital, yaitu Profesor Raymond Liang, yang memang dikenal sebagai the best hematolog di Asia waktu itu ya. Dia bilang setelah leukosit saya turun sampai 60.000, dia bilang, Mrs. Kartika silahkan pulang ke Indonesia, setiap minggu tes darah lengkap dan direport ke dia, kemudian diminta untuk memilih satu dokter onkologi di Jakarta sebagai bridging. Ya. Nah, satu nasihat yang saya belum pernah dapatkan dari dokter siapapun yang ingin saya sharingkan di sini, sebagai satu ungkapan penghargaan saya terhadap rumah sakit ini, JIH menurut saya di Purwokerto, saya berkesaksian ini rumah sakit yang sangat potensi untuk dibangun sebagai partner, karena Pak Din itu sangat lincah dan sangat akomodatif untuk mendengarkan masukan-masukan. Kemudian saya udah ngalamin jadi pasien, termasuk tadi malam 24 jam saya menungguin suami saya ditangani urologi di sini, juga dokternya hebat ya. Tepuk tangan buat JIH ya. Jadi saya sangat puas dengan beberapa dokter yang saya bukan katanya, tetapi saya ngalamin jadi pasien. Entah saya atau banyak nasabah saya yang saya kirim ke sini karena saya di industri asuransi. Dan dokternya bagus-bagus. Dan ini sangat dibutuhkan untuk Purwokerto dan sekitarnya. Kembali ke Dr. Raymond Liang tadi, apa yang dia sampaikan ketika saya dianjurkan untuk pulang. Dia bilang begini, Mrs. Kartika, we never know apa triggernya kanker yang persis valid gitu. Until now, dia bilang, itu 2004 ya. Tapi mau nggak Anda diobservasi oleh tim saya, kira-kira ada behavior apa yang mungkin bisa menjadi benang merah gitu. Ya saya pasti mau gitu. Kemudian saya di interview, di observe dalam 3 aspek, yaitu kebiasaan makan, pengaruh environment, dan yang ketiga adalah behavior activity. Saya makan sederhana Bapak Ibu, paling soto, lodeh gitu ya, sayur bening, enggak suka yang berlebihan. Ya kalau party ya kadang makan enak, tapi bukan orang yang terus makan enak tiap hari yang
berlebihan misalnya sate 30 gitu enggak ya, paling sate 5, 4 gitu. Kemudian kalau environment enggak. Karena teman saya juga ada yang meninggal kena kanker otak, mungkin Bulani juga kenal yang di Sawangan, Cianjur, itu dia kena amoniak tiap hari karena dia salon. Kemudian tertutup ya, AC ya. Jadi hairspray, obat keriting itu mempolusi. Nah, itu yang disebut orang hidupnya ada di pengaruh environment yang tidak sehat. Kalau terus-menerus misalnya kerja di pabrik cat juga bisa seperti itu. Atau kerja di pabrik ngecat gitu, itu juga bisa. Atau di tambang dan sebagainya. Saya tidak untuk itu. Tapi saya ngurus 4 pabrik. Ya. Jadi saya waktu itu bangganya luar biasa karena semua orang bilang saya Sri Kandi. Wah, hebat sekali bisa ngurus banyak perusahaan. Saya juga bangga sekali karena kalau pagi itu berangkat dari sini, pabrik yang satu meeting, nanti pindah ke pabrik yang sana. Wah, bangganya luar biasa bisa bantuin suami kan. Semua hal yang sulit diserahkan saya bisa atasin. Belum kegiatan sosial, suka banget ketemu temen ya Apindo lah, segala macam lah pokoknya ya. Padahal rumah saya jadi mantunya orang Sokaraja, tiap malam drive ke Purwokerto. Dan masih ngurusin anak, nggak mau pakai suster juga. Jadi saya pekerja keras, sangat antusias, totalitas kalau kerja. Nah, ketemu di situ. Profesor Raymond Yang menyimpulkan, Mrs. Kartika dari 3 aspek, saya curiga Anda harus hidup balance untuk membetulkan behavior, lifestyle-nya Anda. Ini yang penting, yang gatuk dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Pur barusan, non sewu dokter. Karena dia bilang, ini kalimat ini yang membawa saya berubah. Kalau Tuhan ciptakan manusia umum bisa gendong 5 kilo, mungkin Anda 10 kilo. Karena ada orang yang memang spesial gitu. Tapi kalau gendongnya 15 kilo, ya jebol gitu. Dalam bahasa Inggris ya. Itu yang dia sampaikan. So, the medicine is only tool. Obat itu hanya alat bantu. Tapi yang sesungguhnya Anda pulang Indonesia harus hidup normal. Itu sih dokter. Jadi itu dari kesaksian yang saya bilang, kesaksian ini selalu saya sampaikan di mana-mana. Kalau hari ini kebetulan di rumah sakit, saya berharap teman-teman di rumah sakit bisa mendapat inspirasi dari cerita ini. Karena tidak semua dokter punya hati dan one stop shopping ya. Jadi kebanyakan dokter tuh hanya kasih medis saja. Medis terus, pragmatis ya. Sakitnya apa, pegel kayak obat kepegel. Obat ini turunin tensi apa segala macam. Tapi behind the keluhan itu ada apa gitu. Penyebabnya ini jarang diperhatikan gitu. Sehingga orang nembak terus akibat, tapi penyebabnya root case-nya nggak pernah di-approach gitu. Nah itulah yang saya bilang, saya pengen mengucapkan terima kasih pada CIH, juga pada Bu Ana yang Dayan ya, yang memberi kesempatan saya kemarin dites. Itu juga sudah ya hasilnya ya, Ibu. Dan hasilnya green ya. Luar biasa kan? Survivor ternyata green. Kemudian Ibu sukses lifestyle-nya. I'm sure that saya bisa green karena nasihat Prof. Raymond yang saya perhatikan. Meskipun kadang-kadang ya namanya saya orang D ya, orang antusias. Dan orang sanguin yang suka gaul sama orang. Kalau nggak gaul kayak ikan nggak dapat air gitu kan. Jadi masih suka bersibuk ria. Tapi saya selalu mencoba mengontrol bahwa take a nap sejam atau cuma tiduran, istirahat. Itu penting buat orang yang sakit kayak saya gitu. Supaya awet gitu. Dan ya last but not least saya bilang ini callingnya Tuhan. Karena saya bisa dikasih perpanjangan usia sampai 20 tahun. Dan maybe Tuhan masih punya calling buat saya selanjutnya. Aku nggak tahu. Tapi bagaimana juga saya menghargai Tuhan yang memberi hidup pada saya adalah saya harus berkesaksian atas kebaikan Tuhan. Saya harus melakukan sesuatu yang saya bisa. Misalnya saya gagal dulu beli insurance karena nggak belajar. Kemudian jual rumah 2,5 miliar hanya laku 1,45.
minta tambah 50 juta aja diinjek sama yang beli kan. Ya kan, padahal saya bermohon-mohon, aduh tolong obat saya sebulan 25 juta. Tambah deh 50 juta buat perpanjangan. Toh udah murah sekali, semua udah dikasih yang di dalam. Enggak bisa. Kalau lagi butuh uang, enggak ada teman. Ya, enggak ada hopeng gitu ya. Pokoknya itu yang harus kita ingat. Jadi belilah insurance dengan cara yang benar. Maka saya terjun setelah 2011 sehat dan bisa beraktivitas. Jujur, keluarga saya, anak saya bilang, Mami kan orang finance. Terjun, bantu orang memiliki insurance dengan cara yang benar, bukan dipaksa beli. Gitu. Orang harus tahu bahwa insurance is part of financial planner, bukan just produk yang payung kecil kita butuhin. Enggak. Kalau mau beli ya beli yang cukup. Ketika kita ada resiko, dia bisa take over kita punya resiko. Jadi harta kita tidak habis digerogotin oleh pembiayaan segala macam resiko. Mungkin itu yang bisa saya bagikan yang pokok. Tapi one day kalau ada dibutuhkan saya untuk menceritakan kembali karena kompleks ya, 20 tahun menjalani ini dan merubah behavior itu butuh kehendak yang kuat. Kalau kita tidak punya inside out, ya saya mau gitu. Tidak bisa. Orang lain ngomong ngoceh sampai berbusa, kita cuek, tidak bisa. Jadi mesti inside out dari kita. Make decision bahwa saya mau merubah karena duit bukan segalanya. Toh kalau duitnya banyak sakit ya habis juga buat pembiayaan. Jadi bukan how much earn our money, tapi how much we can manage our money in the right place gitu. Terima kasih banyak Terima Bu kasih, Dayan. Kartika. Semoga Wah, luar Dayan biasa. sukses juga bisa menolong banyak orang dan Tapi saya berterima kasih Bu Upi yang memperkenalkan dengan Bu Ane. Matur nuwun Dr. Pur. Saya juga sebenarnya punya pengalaman banyak dengan patologi yang gagal. Tapi maybe next time. Kita punya waktu Terlalu panjang. untuk itu. Makasih banyak Bu Kartika. Dan senang sekali ya dibilang bahwa memang harus memanage resiko supaya jangan malah kita kemakan hidupnya. Dokter Pur pasti punya komentar khusus itu. Iya, karena gini ya, saya itu kan ya pengurus ID ya, anggotanya semua dokter ya. Tadi saya ceritakan kalau nyalahkan teman kan ya nggak baik ya, menyalahkan teman sejawat gitu kan. Ya, saya nyalahkan lalu katakanlah pasiennya kan tadi. Ya, oke. Dokternya itu terkenal. Pasiennya banyak, lari sampai tengah malam. Ya, tapi kan saya tidak sarankan untuk datang ke situ. Kenapa demikian? Ya tadi, karena tidak ada diskusi apapun tentang dirinya. Nggak ada 5 menit untuk itu dan hanya bangga yang diperoleh. Ini yang persis, ya apa yang dikatakan sungguh luar biasa. Memang inilah yang kami inginkan. Saya sendiri juga datang ke sini, Bu, jauh-jauh dari Semarang. Nah, bidang saya adalah pendidikan. Dan inilah yang paling penting, bukan sekedar obat, bukan sekedar diagnostik, tapi memang seorang dokter harus menjadi peneliti, dimanapun, mulai dari sejak semula tidak ada gejala sampai ada keluhan, dan inilah titik kritis, critical point-nya itu ada di situ sebenarnya, bukan setelah pusing berkali-kali tadi ya Ibu. Tapi di sini ya, sehingga dan ini saya kira pernah saya ceritakan juga kepada dokter punya kata kemarin yang disebut itu loh dokter, yang ternyata Bu Kartika membuktikan banget ya. Jangan ombrok kalau saya nangkepnya itu, tapi dokter punya kata khusus itu, jangan hanya omong tapi kemudian harus melakukan. ya. Apa jeneng? Orang Jawa ngatakan jarkoni. Oh, jar. Iso ujar, ora iso nglakoni. Bisa mengatakan, memberikan saran, tapi tidak melakukan. Misalnya ya, ada juga beberapa nih, ya ini enggak usah dikeluarkan ya, karena ini teman saya. Dokter tuh menyarankan jangan merokok gitu. Ya, ada 2-3 orang ke belakang tuh, ambil rokok tuh. Nah, misalnya gitu ya. Ini kan namanya bisa ujar, memberikan saran, tapi tidak ngelakoni. Bu Kartika sudah memberi teladan ya. Itu dia ya, semua berujar, kesehatan. Melakukan, mempertahankan survival situationnya 20 tahun. Itu. Dan bukan waktu pendek nilai loh. Seperti ini di kesehatan cukup tinggi. Jadi ternyata melakukan saran setelah mengetahui apa yang tidak seimbang itu punya dampak yang extraordinary ya Ibu ya. Tapi pengalaman Bu Kartika
akan membuat lompatan besar bagi kita semua yang menyimak. Kita nggak usah 20 tahun seperti Bu Kartika. Asal kita mau balance life ya Bu ya, maka kita bisa menemani Bu Kartika berkarya dan menolong orang yang lain. Setuju ya Mbak Upi ya? Oke. Berikhtiar terus. Terima kasih Bu Kartika. Dari teman-teman, saya mau kasih 5 menit kalau ada yang mau komentar atau bertanya. Dr. Pur dan Bu Palupi masih bersama dengan kita. Ada komentar atau bertanya sesuatu? Oh, dapat door prize, benar sekali. Dokter Pur mau ngasih door prize, kita yang nyiapkan, siap dokter. Baik, pertanyaan boleh diajukan tidak hanya pada kesempatan ini, karena kita juga membuka kesempatan untuk berdialog. Kita akan terus mengganggu bagian marketing Rumah Sakit JIH supaya Purwokerto kita bisa tetap layani. Bukan say goodbye pada pertemuan hari ini dan kita tidak jumpa lagi. Tapi ini adalah pertemuan kita membuka pintu gerbang selanjutnya. Kita akan terus memperdalam pengetahuan menuju keseimbangan. Bapak Ibu, rekan sekalian yang ada di ruangan hall lantai 5, Rumah Sakit JIH Purwokerto, dan yang juga berada di ruang meeting, ingat, banyak pesan penting telah disampaikan para ahli kita. Tidak ada titik yang betul-betul tepat untuk mengatakan Anda sudah berada pada kondisi sakit atau belum sakit. Semuanya abu-abu. Namun kesadaran kita dan kepedulian pada diri sendiri dengan lingkungan yang sangat mendukung dan mendampingi, ternyata itu membantu kita untuk bisa menemukan penurunan kesehatan. Dayan selalu mau bicara tentang health risk matter. Kita harus punya meteran, ukuran sendiri bahwa kesehatan kita lagi turun. Jangan ngaco kalau lagi turun gitu ya. Cepat cari teman untuk menyeimbangkan kembali. Jangan dibiarkan tergelincir sampai jadinya beneran sakit. Usahakan sedapat-dapatnya kita mencari bantuan dengan segala cara. Kalau bisa masih berada di ruangan screening, itu akan lebih baik. Namun jika toh harus berlangkah lebih maju, kita masuk ruang rujukan. Di sana ada diagnostik. Lebih jauh lagi, mari kita melangkah dengan tegar menuju ruang terapi. Maka apa yang dialami oleh Bu Kartika juga tetap bisa dinikmati oleh banyak kita semuanya. Jadi jangan pernah melangkah mundur. Boleh second opinion, third opinion ya dok. Tapi Bu Palupi punya banyak anak dengan keluarga di sana juga. Saya pernah datang di rumah kita, selalu dipandu untuk segera ambil keputusan pengobatan. Keputusan adalah hal yang penting dalam hidup kita, termasuk memutuskan untuk hidup seimbang, tidak foya-foya terus-terusan. Terima kasih untuk kesempatan bersama Rumah Sakit JIH Purwokerto. Saya Anne Gracia, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya kembalikan ke tim Rumah Sakit JIH. Terima kasih dok, terima kasih Mbak Upi.